البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan itu ya. Yang baru kan? Penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-'Asr, yaitu mengenai keadaan manusia sesungguhnya dan hakikatnya. Semua manusia pada hakikatnya dalam keadaan rugi kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat suratul 'Asr, di surat Al-'Asr. Al-'Asr itu sendiri artinya adalah masa. Masa itu adalah waktu seperti malam, siang atau yang semisalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kami jelaskan di awal-awal pembahasan kitab ini mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim, al-basmalah, merupakan ayat tersendiri di dalam Al-Qur'anul Karim yang didatangkan dalam rangka untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Itu pahami baik-baik ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, yang kuat, bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah diawali dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Mafhum? Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayatun mustaqillatun fil Qur'an utiyat biha min ajli al-fasl bainas suwar. Paham itu ya? Jadi ayat tersendiri dalam Al-Qur'anul Karim didatangkan dengannya fungsinya adalah dalam rangka memisahkan antara surat-surat yang ada. Kecuali surat apa? Kecuali surat Al-Bara'ah. Dinamakan juga surat apa? Jumu'ah. Dinamakan juga surat apa? Al-Fatihah. Al-Fadhihah. Al-Fadhihah. Dinamakan juga surat apa, Iqbal? At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah antum lihat di awalnya itu enggak ada apa? Enggak ada awalan Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Para ulama telah menyebutkan sebab kenapa tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ada keterkaitan dengan yang sebelumnya. Ada yang mengatakan kisahnya masih sambungan dari surat Al-Anfal. Jadi kalau antum baca surat Al-Anfal beserta tafsirannya atau kisah yang terkandung di dalamnya, itu ada unsur sambungan. Paham ya? Oleh karena itu langsung setelah Al-Anfal surat At-Taubah. Paham itu ya? Mengenai kisah peperangan, bagaimana orang-orang munafikin dibongkar habis di situ ya. Mengenai kedoknya orang-orang munafikin, bagaimana mereka ketika ada peperangan, bagaimana mereka bersama kaum mukminin. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Kita artikan semua manusia karena al yang terkandung pada al-insan sudah kita lewati berkali-kali ya, adalah al-istighraqiyah. Adalah apa? Al-istighraqiyah, yaitu al yang fungsinya mencakup semua jenis manusia. Lelaki maupun wanita, tua maupun muda, janda maupun gadis, perjaka maupun sudah menikah, semua manusia dalam keadaan rugi, semuanya. Ini sebelum dikecualikan. Karena untuk menggunakan al ini maknanya umum. Al-insan. Paham ya? Alnya al-istighraqiyah namanya, al yang mencakup seluruh jenis manusia. Dalam keadaan apa? Rugi. Bayangkan, dalam keadaan rugi. Contoh yang semisal dengan ini adalah firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa.
Dan semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Semuanya sudah. Enggak usah pandang, lah kalau raja bagaimana? Kalau pemimpin bagaimana? Kalau orangnya kuat misalkan, dia pegulat yang nomor 1. Pencak silat juara 1 misalkan, berbelannya kuat, lari maraton juara 1, kuat sekali dia, tetap lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Semua manusia diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Diambil dari mana? Al-insan, ingat. Al-insan, al sini al apa tadi? Istighraqiyah. Al-istighraqiyah. Mafhum soalnya ya? Dalam ilmu nahwu dibahas itu nanti. Al-istighraqiyah itu al yang fungsinya apa? Na barakallahu fikum, nam yashmal jamil afrad, yaitu yang mencakup semua jenis individu manusia ada di situ. Semuanya lemah. Paham ya? Dan titik kelemahan yang paling nampak apa? Di antaranya manusia itu semuanya lemah. Yang paling nampak kelemahan manusia ada pada apa? Di antaranya titik kelemahan yang paling lemah apa? Apa? Abu Abdurrahman? Sisi kelemahan yang mana? Yang paling inti yang kita saksikan setiap hari, orang itu mesti lemah sebesar apapun setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun badannya, tetap lemah dia. Dari sini apa? Butuhkan makan minum. Itu jelas di antaranya ya. Yang paling inti, yang semuanya mau enggak mau kalah dengan sesuatu tersebut. Apa itu? Apa antum? Antum apa antum? Apa? Meninggalkan sholat. Wah, itu juga menunjukkan kelemahan imannya. Enggak tahu lemah imannya kalau itu ya. Kalau lemah imannya akhirnya meninggalkan sholat. Ini yang sifat inti yang kalau orang itu walaupun sebesar apapun kalah kalau ada sesuatu ini. Apa itu? Ngantuk. Paham ya? Ngantuk. Di antaranya kelemahan manusia itu ngantuk. Paham ya? Sebesar apapun, setinggi apapun, sekuat apapun kalau udah ngantuk kalah dia. Paham ya? Antum lihat pegulat-pegulat misalkan atau istilahnya orang-orang yang pencak silat juara 1 itu, kalau ngantuk kalah enggak dia? Kalah, jatuh dia tumbang. Mau dilawan gimana? Lawan dengan pencak silatnya? Enggak bisa. Paham ya? Ini menunjukkan satu titik kelemahan saja. Setelah ngantuk tidur, udah lemah lagi. Setelah tidur nanti walaupun bangun, kalau udah datang ajalnya meninggal dunia, lemah lagi di situ. Paham ya? Intinya apa? Nah, barakallahu fikum, kelemahan manusia itu sangat banyak sekali, di antara yang paling inti tadi an-nu'as tadi, ngantuk tadi itu. Karena ngantuk ini enggak pandang bulu, semua orang dihantam. Paham ya? Mau yang mulai pejabatnya, rakyat sipilnya, paham ya? Orang yang petingginya, pembesarnya pun kalau datang ngantuk kalah enggak? Kalah enggak? Kalah. Nah, barakallahu fikum, karena ngantuk ini bagaimana rasanya? Nikmat. Ngantuk itu nikmat, barakallahu fikum, disyukuri pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Illal ladzina amanu, pengecualiannya perhatikan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ini pengecualinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa. Lah katanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa. Kenapa bersumpah dengan makhluknya? Ini menunjukkan bukan Allah taala butuh dengan makhluk, tidak ya. Ini menunjukkan apa? Agungnya, besarnya makhluk tersebut. Masa, bayangkan, siapa yang bisa menciptakan masa? Siapa yang bisa mengatur masa? Siang dan malam, silih berganti, enggak pernah tabrakan. Begitu datang siang hilang malam, datang malam hilang siang. Siapa yang bisa ngatur? Hanya Allah taala. Oleh karena itu, karena agungnya dan besarnya makhluk tersebut, Allah taala bersumpah, wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Satu. Wa 'amilus shalihat. Yang kedua, orang-orang yang beramal amalan saleh. Dua. Kemudian wa tawashaw bil haqqi. Yang ketiga, orang-orang yang saling tawasau, saling nasihat menasihati di atas al-haq. Nasihat menasihati dengan al-haq, dengan kebenaran Al-Qur'an was sunnah. Itu tiga. Yang keempat, wa tawashaw bis sabr. Orang-orang yang saling apa? Nasihat menasihati, berwasiat dengan kesabaran. Empat hal ini merupakan kriteria perangai sifat orang-orang yang apa? Yang tidak rugi. Paham ya? Jadi kalau ingin beruntung, tidak rugi, empat perkara ini harus kita miliki. Pertama apa? Beriman. Kedua apa? Beramal amalan saleh. Ketiga apa?
Saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Yang keempat apa? Saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Sabar di atas 3 perkara. Paham ya? Pertama, as-sabru 'ala ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru 'ala aqdarillah. Bersabar di atas apa? Takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sabru 'an maharimillah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau as-sabru 'ala tarki maksiatillah. Paham ya? Bersabar di atas senantiasa meninggalkan apa? Kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang Allah Taala haramkan. Mahum insyaallah ya. Jadi kesabaran ada 3 tadi itu. Sabar di atas ketaatan, sabar terhadap takdir atau ketetapan Allah Taala, sabar dari apa? Dari perkara-perkara yang Allah Taala haramkan. Mahum insyaallah ya. Nah, bukan di atas perkara yang Allah haramkan, tapi dari. Kalau di atas berarti antum berbuat haram, sabar di atasnya, tapi dari an maharimillah. Kalau mau pakai ala, ya ala tarki maksiatillah. Paham ya? Seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. 4 sifat tersebut, 4 kriteria tersebut adalah kriteria yang sangat mulia yang seorang hamba dikatakan tidak rugi. Na'am barakallahu fikum, karena yang namanya rugi bangkrut itu bukan yang bangkrut usahanya. Dia tanam modal walaupun berjuta-juta uang yang dia keluarkan, walaupun ber-mm yang dia keluarkan, itu nanti di akhirat yang dinilai rugi bangkrut itu bukan karena rugi hartanya. Tapi orang yang bangkrut yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, nanti di hari akhirat semua kebaikan dia sumbangkan ke orang lain. Rugi enggak kira-kira? Rugi. Datang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada segenap para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu orang-orang yang bangkrut? Bayangkan, Rasulullah tanya kepada segenap para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut?" Kata sebagian para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham wa la mata'." Orang yang muflis, orang yang bangkrut, di sisi kami atau menurut kami adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, bukan demikian. Al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang-orang yang nanti di hari kiamat dia didatangkan dalam keadaan apa? Kebaikan-kebaikan semuanya diserahkan kepada si fulan. Diberikan kepada orang. Bayangkan. Nah, tapi sebabnya apa? Sebabnya karena orang ini pernah menyakiti si fulan, mendolimi si fulan, ngambil harta si fulan. Perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Mendolimi si fulan, ngambil harta si fulan. Paham ya? Kemudian pernah memukul si fulan. Nah, nanti di hari kiamat si fulan ini ngadu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ternyata setelah didatangkan si fulan yang tadi itu yang punya kebaikan banyak tadi, qad daraba hadza wa latama hadza wa akhadha mal hadza. Paham ya? Sudah mengambil harta si fulan tadi. Kemudian menyakiti si fulan, menuduh si fulan, mendolimi si fulan. Akhirnya semua kebaikan orang yang semula di dunia berbuat kebaikan diambil semuanya, dikasihkan kepada si fulan yang terdolimi tadi. Ini orang yang bangkrut, hati-hati. Jadi kita hati-hati ya, jangan suka mendolimi saudaranya. Jangan suka kita mendolimi saudaranya, mengganggu saudaranya, memukul saudaranya tanpa sebab misalkan, paham ya? Atau mencaci maki saudaranya, menghina saudaranya, mengejek saudaranya, itu dihindari barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih, tasmiyatus surah, sebab penamaan surat ini. Naam, surat ini namakan dengan surat apa, kemudian sebabnya apa, kita lihat. Sumiyat suratul 'Asr liqasamillahi bihi fi matla'iha biqaulihi wal 'asri. Innal insana lafi khusrin. Perhatikan baik-baik ini ya. Sebab dinamakan surat Al-Asr kenapa? Bukan karena salat asar lain lagi. Salat asar lain lagi, ya enggak? Tapi kenapa dinamakan Al-Asr di sini? Dikarenakan qasam. Apa qasam? Sumpah. Wawu di sini wawu qasam namanya. Di dalam ilmu nahwu dibahas ilmu bahasa Arab. Orang bersumpah itu tidak boleh sembarangan dengan huruf. Antum sumpah alallahi, enggak bisa. Sumpah dengan lafaznya fillahi, enggak bisa. Harus dengan salah satu 3 huruf. 3 huruf saja Abdul Razak. Berapa huruf? 3 saja. Al-waw, wal ba'u, wat ta'u. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau mau sumpah seperti itu.
Enggak boleh antum sembarangan, anak pakai fi aja lah. Fillahi misalkan. Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. 'Alallahi enggak bisa. 3 tadi, salah satu di antara 3 huruf tadi. Digabung boleh enggak? Enggak ada larangan, boleh. Wallahi wa billahi wa tallahi. Intinya apa? Isim yang jatuh setelahnya, paham ya? Nah, menjadi majrur. Bahas masalah nahwu lagi ya. Cuman ini sekedar seputar wawu sini. Wal 'asri wawu apa gitu loh. Boleh enggak kita wal 'asru gitu, boleh atau tidak? Tentunya di sini wawunya wawu sumpah. Allah Taala bersumpah atas nama makhluknya tadi, bukan karena butuh dengan makhluknya, tapi apa? Karena agungnya makhluk tersebut. Mohon salah ya. Seperti apa contoh yang lain? Nun wal qalami wama yasturun. Sumpah dengan pena, bayangkan. Bukan karena Allah Taala butuh dengan pena, bukan. Karena pena itu termasuk makhluk yang paling agung di antaranya. Paham? Nah, kemudian banyak sekali yang intinya Allah Taala bersumpah dengan sebagian makhluknya. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya, dikarenakan kenapa dinamakan al-'asr ini? Dikarenakan sumpahnya Allah Taala di awal permulaan surat tersebut biqaulihi wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia sungguh dalam keadaan rugi. Wawunya di sini wawu qasam. Paham ya? Lamnya di sini lam apa? Lam jawabul qasam atau lam taukid. Penguat. Plus di situ juga na barakallahu fikum sebagai jawabul qasam juga di situ. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya sungguh-sungguh manusia itu dalam keadaan rugi. Paham ya? Nah, tapi lebih dekatnya kalau kita katakan lam taukid karena sebelumnya ada inna di situ. Paham ya? Dikuatkan lagi. Sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan rugi semuanya. Tanpa terkecualikan ini sebelumnya. Kita lihat nanti pengecualiannya atau kita baca dulu al-mufradatu, kosakata yang ada kita lihat makna wal 'asru ad-dahru. Al-'asru maknanya adalah ad-dahru. Ad-dahru itu masa. Sebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya la tasbud dahr. Jangan kalian mencaci maki masa. Jangan kalian mencaci maki ad-dahr. Wallahu wad-dahr. Dan Allah Taala itulah dahr. Itu maknanya bahwasanya apa? Bukan Allah Taala itu masa, bukan, tapi Allah Taala itu muqallibud dahr. Yang membolak-balikkan apa? Masa, itu maksudnya. Apa maksudnya ya? Karena yang membolak-balikkan malam dan siang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyaksikan saja kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, antum pernah menyaksikan enggak kira-kira malam hari tabrakan dengan siang hari gitu? Enggak pernah. Paham ya? Pasti silih berganti secara teratur. Paham ya? Bulan dan bintang, matahari pun itu juga tertata secara teratur. Barakallahu fikum. Naam. Masyaallah. Naam. Ikhwan fi din azdani wasakumullah, kita lihat berikutnya, lima fihi minal ibar min jihati mururil lail wan nahar. Dikarenakan kenapa Allah Taala bersumpah dengan masa ini? Dikarenakan di dalamnya terkandung ibar jamak ibrah, pelajaran-pelajaran. Paham ya? Ada pelajaran-pelajaran di situ. Pelajaran yang bisa dipetik, yang bisa diambil, yang bisa direnungi. Dari sisi mana? Perhatikan, min jihati mururil lail wan nahar. Dari sisi berjalannya malam dan siang. Antum saksikan bagaimana coba? Kalau malam gelap, ya enggak? Kalau siang terang. Orang kalau malam tidur, istirahat. Kalau siang mencari ma'isyah, mencari barakah Allah Subhanahu wa taala. Dimulai di awal pagi, ya enggak? Yang Rasulullah mengatakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Hadisnya siapa itu? Sakhr bin Wada'ah radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Antum saksikan di waktu pagi hari, itu kebanyakan orang-orang yang melakukan aktivitas, atau orang-orang pencari dunia pun kerja mereka berangkat. Orang-orang yang pencari dunia kalau mereka tidur di pagi hari, rugi, terlambat mereka. Paham ya? Nah, burung-burung, hatta mulai dari burung apa yang namanya yang banyak itu, yang harganya jutaan, air liurnya, burung apa, walet. Itu kalau pagi mereka mencari ma'isyah, mencari apa, kehidupan. Pulangnya sore hari sebelum maghrib. Paham ya? Ini kita nyaksikan langsung ya. Mungkin kalau antum mau nyaksikan, lihat aja. Kalau ada sarang-sarang walet, rumah-rumah yang disediakan untuk walet itu, kalau pagi biasanya kosong itu rumahnya. Mereka pergi mencari ma'isyah. Bayangkan, pagi hari, masya Allah. Pulangnya sore, sebelum maghrib penuh lagi di situ. Banyak itu ya, burung walet itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Waktu pagi kalau memang enggak ada faktor, enggak ada alasan syar'i, jangan tidur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, carilah barakah Allah Subhanahu wa taala.
Murojaah diberkahi. Antum kalau menghafal pagi sampai malam mudah mana coba bayangkan? Mudah mana? Pagi. Paham ya? Antum rasakan kalau pagi itu masih clear, belum tercampuri kotoran-kotoran, paham ya? Nah, tapi kalau sudah malam, sudah kecampuran nasi, campuran ini, macam-macam intinya. Pikiran sudah bercampur, lain rasanya. Yang ini yang Anda rasakan antum mungkin wallah alam ya. Cuman barokahnya di pagi hari tadi itu. Nah, bukan berarti yang lainnya enggak ada barokah, cuman nas khusus kalau pagi hari itu apa barokahnya luar biasa. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Nah, Masya Allah. Baik. Mohon salah ya. Ayo kita lihat berikutnya. Wa ta'aqubihima, dan silih bergantinya keduanya. Silih berganti antara malam dan siang, enggak pernah tabrakan. Fa inna fi dzalika dalalatun, fa inna fi dzalika dalalatan bayyinatan 'ala as-sani' subhanahu wa ta'ala wa tauhid. Maka sungguhnya di dalam barakallahu fiikum tragedi atau kejadian tersebut silih bergantinya malam dan siang, sungguh ada apa? Dalalah, penunjukan yang sangat nampak jelas dan gamblang atas apa? Atas zat yang melakukan itu Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidih, dan juga tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, enggak pernah ada yang menemaninya. Enggak ada sekutu bagi Allah taala. Zat yang tunggal sendirian mengatur alam semesta seluas ini, sebesar ini. Coba bayangkan sekarang, daun yang berguguran itu kalau kita menghitung jumlahnya berapa, mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Bahkan daun yang di hadapan kita aja enggak mampu, apalagi seluruh alam semesta. Allah Ta'ala tahu enggak? Tahu semuanya. Kapan gugurnya, daun apa saja yang gugur, berapa jumlahnya, di mana yang mengalami musim keguguran, namanya, di mana semuanya Allah Ta'ala tahu. Masya Allah, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Wa qila, ada juga yang mengatakan al-asru az-zamanul ladzi yaqa'u fihi harakatu bani adam min khairin wa syarrin. Ini juga tidak menutup kemungkinan. Ada juga yang memaknakan asr itu zaman. Zaman itu apa sih? Zaman itu wadah, wi'a. Apa? Wi'aun. Paham? Apa? Wi'aun. Jadi wadah. Wadah kejadian itu ada dua. Ima waktu, ima apa? Tempat. Paham ya? Yang namanya kejadian enggak pernah terluputkan dari dua perkara ini. Paham itu ya? Antum saksikan dimanapun yang namanya kejadian pasti enggak terlepas dari dua perkara ini. Percaya enggak Abu Abdurrahman? Percaya enggak antum? Semua kejadian enggak akan terlepas dari dua perkara ini, tempat dan waktu. Paham ya? Namanya wadah. Paham ya? Oleh karena itu az-zaman, waktu. Paham ya? Nah, jadi kalau ada kejadian antum tanya, kapan terjadinya? Tanggal sekian, jam sekian. Di mana? Mesti seperti itu biasanya. Paham ya? Antum kalau ada orang misalkan Pak Abdul Razak misalkan, di sana ada tabrakan, di mana? Enggak di mana-mana. Waktunya kapan? Enggak ada waktunya. Antum anaknya kan enggak percaya. Kenapa? Karena wadahnya enggak ada, wadahnya itu. Kejadian itu mesti enggak terluput dari dua pada dzarf zaman, dzarf makan. Paham ya? Kita lihat. Az-zamanul ladzi yaqa'u fihi harakatu bani adam min khairin syarrin, yaitu waktu yang terjadi di dalamnya gerak-gerik, gerakan-gerakan, gerak-geriknya Bani Adam baik berupa kebaikan maupun kejelekan. Itu namanya az-zaman, waktu. Nah, wa huwa mahallu af'alil ibad, yaitu tempat berbuatnya hamba. Kan tempat berbuatnya hamba itu, nah, tentunya ada waktunya juga. Paham ya? Ini ada yang mengatakan berarti asr itu adalah zaman waktu terjadinya gerakan-gerakan hamba tersebut. Malam, siang, paham ya? Sore, pagi, mahum. Walaupun yang maknakan yang pertama pun tidak jauh beda juga. Maksudnya bagaimana? Tepat juga. Yang maksudnya adalah apa? Ad-dahr, masa yang berjalannya malam dan siang. Karena apa? Karena intinya sama-sama zaman, waktu. Apa maksudnya ya? Naam. Kemudian berikutnya, innal insana ay jinsul insan. Innal insana ay jinsal insan. Sesungguhnya semua manusia ini alnya al-jinsiyah. Ingat-ingat. Jinsiyah istighraqiyah. Jinsiyah apa? Istighraqiyah. Maksudnya bagaimana? Al yang menunjukkan apa? Jenis manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Tapi apakah ada yang enggak rugi? Ada enggak? Ada enggak manusia yang enggak rugi? Ada. Hah? Ada enggak? Ada enggak manusia yang enggak rugi? Ada, yang dikecualikan nanti. Namanya al-jinsiyah, ingat-ingat. Contohnya, likulli ummatin fitnah.
Wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah. Fitnah umatku adalah harta. Jenis harta itu fitnah. Apakah semua harta fitnah? Semua harta fitnah atau jenis harta itu yang fitnah? Semua harta, nanti berikan harta antum kepada kami. Fitnah. Paham ya? Paham ya? Bukan semua harta maknanya, jenis harta itu yang bikin fitnah. Enggak semua harta fitnah. Jangan sampai keliru. Alnya jinsiyah. Jenis harta itulah yang bikin fitnah. Tapi kalau harta fisabilillah, harta diserahkan kepada perkara-perkara yang baik, fitnah bukan? Bukan. Ingat-ingat caranya ya. Nah, paham belum? Itu penting sekali untuk pahami mengenai al-jinsiyah. Dipelajari dalam ilmu nahwu. Nah, ini maknanya gitu. Jenis manusia itu hukum asalnya rugi gitu loh. Tapi enggak semua manusia. Buktinya dikecualikan nanti. Paham? Aslinya manusia itu terfitnah dengan harta, tapi enggak semua harta memfitnah manusia. Harta yang mana dulu? Paham maksudnya itu ya? Paham antum? Paham belum? La ba'as, khair insyaallah. Kita lihat dikit lagi ya. La fi khusrin ay fi nuqsanin wa khusranin id hayatuhu hiya ra'su malihi. Perhatikan Bapak ini. Maksudnya sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Fi nuqsanin, berada di dalam kekurangan, wa khusranin, kerugian. Kenapa? Nah ini apa namanya? Ta'liliyah. Ini namanya ta'liliyah, menunjukkan sebab. Kenapa kok rugi? Sebabnya hayatuhu, dikarenakan kehidupan manusia itu hiya ra'su malih, adalah apa? Modal hartanya. Paham ya? Orang kalau tanam usaha, tanam modal misalkan, nah posisi dia mati, dia nggak bisa menikmatinya. Dia menikmati orang lain, kan gitu. Jadi kalau dia itu masih hidup, modal apa? Modal harta besarnya kehidupan tadi itu. Kalau seandainya sampai dia rugi, udah. Nah, kita lihat, fa idza mata wa lam yu'min wa lam ya'mal salihan khasira kullal khusran. Artinya apa? Maka apabila dia mati dan tidak beriman, tidak beramal amalan saleh, maka sungguh dia telah rugi dengan sebenar-benar kerugian. Mau insyaallah ya? Ngeri sekali. Wa huwa jawabul qasam, ya kan? Sekaligus jawabul qasam juga di sini ternyata. Jawabul qasam, jawab sumpah tersebut. Jawabnya apa jawabannya? La fi khusrin. Demi masa sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Apa maksudnya ya? Dan kecuali yang dikecualikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Tampil dikit lagi ya. Wa tawassaw. Ini keliru tulisannya itu. Tulisannya keliru. Wa tawassalu keliru itu. Yang benar wa tawassaw, lamnya dibuang. Itu wa tawassalu itu kan? Nah, khata' matba'i. Salah cetak biasanya. Wa tawassaw bil haqqi. Dan orang-orang yang saling berwasiat, saling nasihat-menasihati dengan kebenaran. Karena apa? Karena kita memang diperintahkan demikian. Wa qulu qawlan sadidan, ai qawlan shawaban, dan berucaplah kalian ucapan yang benar, ucapan yang jujur, saling nasihati di dalam kebenaran, di atas kebenaran. Wa idastansahaka fansahhu. Apabila ada orang minta nasihat kepadamu, nasihatilah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat, ai awsa ba'duhum ba'da bi'tiqadil haqqi. Naam, wa qaul bi'tiqadil haqqi wa qawlihi wal amal bih itu. Artinya apa? Artinya sebagian mereka saling mewasiatkan kepada sebagian yang lainnya untuk meyakini kebenaran dan ucapannya serta beramal dengannya. Mohon insyaallah ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang rugi, barakallahu fikum. Nah, ini saling nasihati, saling nasihat menasihati di atas kebenaran. Kalau dinasihati jangan marah-marah. Perhatikan baik-baik. Kalau dinasihati jangan marah-marah. Paham ya? Jangan malah enggak perhatian atau yang semisalnya. Tapi apa? Ketika dinasihati fokus, dengar. Kalau nasihat itu benar, jazakallahu khairan. Seperti itu. Tapi kalau sudah mendengar nasihat, mukanya merah, pura-pura ke kamar mandi, pura-pura garuk-garuk kepala, pura-pura telinganya gatel, nah itu dicurigai. Paham ya? Allah musta'an. Nasihat itu berharga. Orang siapa orang yang enggak butuh nasihat? Kita semuanya butuh nasihat. Hatta santri atau gurunya sama saja. Bukan berarti karena sudah jadi guru, jadi ustaz enggak perlu nasihat, keliru. Paham ya? Justru nasihat itu berharga sekali. Paham ya? Kalau orang enggak pernah dinasihati, enggak pernah menerima nasihat, itu kurang apa? Sempurna orangnya. Nah, barakallahu fikum.
Jadi bagaimana solusi yang terbaik barakallahu fikum? Solusi yang terbaik adalah ditutup pintu-pintu kebatilan. Pintu-pintu perkara yang mengarahkan kepada kelalaian, tutup pintunya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ayo. Kita lihat berikutnya. Nah, wa tawasau bis sabr. Ini ciri-ciri yang berikutnya juga. Dan salinglah kalian muwasati dengan kesabaran. Sabar dalam bertindak, dalam bertutur kata, berucap. Nah, marah tidak masalah pada tempatnya. Tapi kalau marah terus tanpa sebab itu yang dipertanyakan. Kenapa sih marah-marah? Kalau enggak ada sebabnya dia malah justru enggak normal. Tapi kalau ada sebabnya, nah itulah yang namanya normal. Paham ya? Cuman marah pada tempatnya itu, barakallahu fikum, itu ada perkara-perkara yang perlu dijaga. Seharusnya dia misalkan mampu melampiaskan sesuatu yang justru di situ nanti menimbulkan kemungkaran atau semisal, jangan. Paham ya? Tapi kalau melampiaskan sesuatu yang membuat seseorang itu mengambil pelajaran dengannya dan tidak menimbulkan kerusakan di balik itu semuanya, tidak masalah. Paham ya? Jadi orang yang tercela yang disebutkan dalam hadis yang Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Itu marah yang bagaimana? Marah yang tanpa sebab. Atau marah yang apa? Yang sampai bertindak anarkis kekerasan sehingga apa? Membuat yang lainnya barakallahu fikum mendapatkan apa? Bahaya atau petaka atau semisalnya. Allah musta'an. Kita lihat sini. Ai awsa ba'dhum ba'dha bis-sabri 'ala i'tiqadil haqqi wa qawlihi wal 'amal bih. Maksudnya apa? Sebagian mereka saling mewasiatkan kepada sebagian yang lainnya untuk bersabar. Nah, itu juga keliru, bukan ali, tapi ala, yang benar titiknya enggak ada itu ya. Yang benar enggak ada titiknya itu. Nah, bersabar di atas meyakini al-haq. Paham ya? Baik ucapannya dan juga beramal dengannya. Mohon insyaallah ya. Ayo, jadi ternyata kitab yang kita miliki ini walaupun terbitannya cetakannya Saudi, banyak juga kurangnya juga ya barakallahu fikum, tapi enggak masalah. Yang jelas kita tahu. Inilah fungsi kita mengetahui bahasa Arab. Kalau antum enggak tahu bahasa Arab, antum bacanya ali ini nanti. Bisa beri ali gitu. Paham ya? Ala yang benar. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat. Jadi kesabaran itu barakallahu fikum hafizakumullah sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau orang enggak sabar, tentunya akan terjadi kerusakan di mana-mana. Coba bayangkan antum saksikan orang-orang bercerai dengan istrinya. Istri pingin dipisahkan dengan suaminya, sebabnya karena enggak sabar itu di antaranya. Coba kalau dia bersabar, melihat sebab dan akibat di balik itu semuanya, orang akan tenang. Tapi kalau enggak bersabar, hati-hati. Oleh karena itu dipermisalkan sabar itu pahit atau manis? Abu Abdurrahman, apanya? Hasilnya. Sabarnya pahit. Paham ya? Yang manis itu hasilnya. Kalau sabarnya pahit, jangan terbalik ya. Nah, barakallahu fikum. As-sabru murrun kasmi madaqatuhu. Sabar itu pahit rasanya sebagaimana namanya. Walakin awaqibu ahla min al-asali. Tapi awaqibnya itu, nah barakallahu fikum, itu lebih manis daripada madu. Itu akibatnya dan hasilnya. Kalau sabarnya pahit. Antum sabar pahit enggak rasanya kira-kira? Pahit. Karena harus benar-benar ada perjuangan dan apa? Perjuangan dan apa? Pengorbanan. Paham ya? Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir ini. As-sabru quwwatun fin nafs tad'u ila ihtimal masyaqqah fil amal, masyaallah. Kesabaran itu adalah kekuatan yang ada pada jiwa manusia. Kalau jiwa manusia enggak kuat, enggak sabar dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kesabaran adalah apa? Quwwatun fin nafs ini, perhatian baik-baik. Kekuatan yang ada pada jiwa manusia tad'u ila ihtimalil masyaqqah fil amal. Yang mana kekuatan tersebut menghantarkan untuk orang itu kuat, ihtimal, yatahammal, kuat dia menahan beratnya di dalam amalan. Nah, karena amalan-amalan yang kita lakukan ini kelihatannya terkadang ringan, ternyata berat juga. Seperti antum qiyamul lail, salat malam. Salat malam jam 3 malam misalkan, sepertiga malam terakhir, berat enggak? Berat, tapi di balik keberatan itu manisnya bukan main. Lebih manis daripada apa? Madu. Paham itu ya? Nah, tapi butuh apa tadi? Sesuatu yang berat tadi itu. Kuwatun nafas, kekuatan jiwa. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang yang kuat itu bukan orang yang apa? Yang kuat gulatnya. Tapi yang bagaimana? Yang bisa menahan dirinya ketika marah. Rasulullah mengatakan laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nah, orang yang kuat itu bukan orang yang kuat gulatnya. Antum tahu gulat enggak antum?
Makanan atau minuman? Gulat itu. Tahu enggak gulat antum? Enggak tahu, nanti dikasih tahu sama yang lainnya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi gulat itu seperti semacam kelahi. Paham ya? Tapi enggak kelahi beneran biasanya. Paham ya? Semacam olahraga. Paham ya? Yang salah satu di antara keduanya saling mengalahkan kalau mampu dan bisa. Paham itu ya? Itu namanya gulat. Nah, gulat itu bukan sebagai titik tolak ukur orang dikatakan kuat. Tapi orang yang kuat yang bagaimana tadi Husain? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah, nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.